adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Selamat tahun baru buat kita semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Wah, senang sekali hari ini kita boleh ada di minggu pertama di tahun yang baru. Ada yang bisa kasih tahu Bu Guru, kita sudah ada di tahun yang keberapa ini? Ya, betul sekali, kita sudah masuk tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah jaga kita di sepanjang tahun 2020 kemarin, dan sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita. Walaupun di tahun kemarin kita masih ibadah dari rumah dan hari ini pun masih tetap beribadah dari rumah, tapi kakak berharap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah itu semuanya tetap bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Kalau tahun 2020 kemarin Tuhan sudah jaga dan lindungi kita sepanjang hari, kita percaya bahwa tahun yang baru ini setiap hari Tuhan pasti juga akan menjaga dan melindungi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan, kita menyanyi dari pujian kita setinggi-tingginya langit. Semua tahu gerakannya kan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik memberkati kami semua sampai saat ini.
Kami datang menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal hingga berakhirnya, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi dari pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita ulangi pujian kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan memuji Tuhan.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersyukur di dalam doa pada pagi hari ini, dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini atas segala kasih dan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2020 kami bersyukur Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Hari ini kami bersyukur memasuki hari yang ketiga dalam tahun yang baru semua karena pertolongan Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, kurang lebih 10 bulan kami menjalani masa pandemi. Tuhan menolong memberkati kami semua sehingga kami tetap sehat dan kuat semua karena pertolongan Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, mendoakan semua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan memberkati, menjalani kehidupan dalam tahun yang baru kiranya Tuhan menolong memberkati, sehingga semua adik-adik sekolah minggu kami terpelihara di dalam tangan Tuhan. Khususnya saat ini adik-adik sekolah minggu kami menjalani masa liburan, Tuhan akan terus menolong memberkati sehingga semua adik-adik kami senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang sementara berlibur di kota Makassar maupun yang tetap berada di kota Makassar, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, jikalau ada adik-adik sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan menolong, memberkati, memberikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, sehingga oleh pertolongan Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami boleh sehat, boleh kuat kembali dan dapat menjalani aktivitas setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, jikalau ada dari orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang sakit, kiranya juga Tuhan menjamah dan memulihkan adik-adik kami dan orang tua mereka semua. Pada pagi hari ini Tuhan juga kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap hari, juga dalam menjalani masa liburan, Tuhan terus menolong dan memberkati. Baik yang ada di Makassar maupun yang berada di luar kota, Tuhan menolong. Kapan waktunya akan kembali, kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan, juga dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan kami bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan terus memberkati. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini juga kami datang berdoa bagi guru-guru kami di sekolah juga, Tuhan akan memberkati mereka di dalam kehidupan, dalam membimbing dan mengarahkan adik-adik kami dalam pendidikan mereka setiap waktu. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi orang tua kami masing-masing, Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, kiranya juga Tuhan akan memberkati. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi keempat gembala kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan mereka, bahkan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya juga Tuhan terus memberkati mereka semua. Pada pagi hari ini juga kami mendoakan pemerintah kami dalam menjalani tugas dan pekerjaan mereka setiap hari, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19, Tuhan akan menolong sehingga oleh pertolongan Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi pandemi ini dalam waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya dalam waktu Tuhan semuanya ini akan berlalu dan biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di kota Makassar ini. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami berdoa, sebentar adik-adik sekolah minggu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati adik-adik kami, bahkan kami semua, sehingga firman Tuhan boleh kami dengar, lebih dari itu kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ibu Pendeta Yohana yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dapat beribadah dengan baik, kami boleh diberkati Tuhan,
dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, menjalani kehidupan kami di tahun yang baru, sehingga kami tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan serta kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Namun sebelum itu, adik-adik sekolah minggu, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Alkitab Buku Terindah. Baik anak-anakku, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan belajar daripada firman-Mu. Karena itu Tuhan, hamba berdoa Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kepada anak-anak kami yang akan mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik. Shalom, selamat pagi. Masih ada sukacita? Ya, kita tetap bersukacita sebab Tuhan tetap memeliharakan kita. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur, kita bisa kembali memperingati hari tahun baru. Ya, kita sudah ada di hari yang ketiga, bulan pertama di tahun 2021. Karena itu mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Semua perhatikan Alkitabnya dan saya membacakan firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini dalam satu judul, iman yang menyembuhkan. Iman yang menyembuhkan. Siapa di sini yang pernah melihat orang buta? Semua ya pasti pernah melihat orang buta. Kalau orang buta itu tidak bisa melihat apa-apa, ya, tentu menjadi seorang buta sangat susah karena tidak bisa beraktivitas, sangat terbatas pergerakannya, ya. Nah, seperti itulah Bapak Bartimeus ini yang diceritakan dalam pembacaan kita. Bahwa Bapak Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Apa pekerjaannya? Pekerjaan Bapak Bartimeus sehari-harinya adalah duduk-duduk di pinggir jalan, menantikan pertolongan orang lain. Setiap hari ia ada di pinggir jalan duduk-duduk. Kalau ada orang yang lewat, dia memberikan sesuatu kepadanya. Itu yang menjadi pekerjaannya setiap hari. Nah, suatu hari Yesus dan murid-muridnya lewat di kota Yeriko. Setelah Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko itu, disitulah di pinggir jalan itulah Bapak Bartimeus ini duduk menantikan orang-orang yang lewat dengan harapan bahwa setiap orang yang lewat bisa memberikan sesuatu kepadanya. Sangat kasihan kehidupan Bapak Bartimeus ini. Ia hanya bisa menantikan, mengharapkan pertolongan orang lain. Karena keadaannya yang buta, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bekerja. Jadi dia hanya menantikan pertolongan orang lain. Nah, ketika dia duduk di situ, Yesus dan rombongannya lewat. Dan Bapak Bartimeus ini mendengar, ada banyak orang yang berbicara. Lalu dia katakan, "Apa itu?" Ya. Lalu orang katakan, "Yesus orang Nazaret itu akan lewat." Wah, hatinya sangat senang.
Yang lewat ini adalah Yesus. Dia pasti mau menolong saya. Bapak Bartimeus mengambil tindakan dengan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sang Bapak Bartimeus ini terus berteriak. Sehingga orang-orang banyak yang mengikuti Yesus waktu itu mulai marah. Lalu orang banyak itu menegur, "Diam! Kamu jangan ribut." Tetapi Bapak Bartimeus ini tidak lalu berhenti. Tetapi justru Bapak Bartimeus semakin kuat berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia terus berjuang. Ia terus berseru. Apakah Yesus tidak mendengarkan suara Bapak Bartimeus? Yesus mendengar. Ya, Yesus mendengarkan suara Bapak Bartimeus itu. Sehingga ia berhenti. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Jadi teriakan Bapak Bartimeus ini didengar oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Panggillah dia." Kemudian orang banyak itu menyampaikan kepada Bapak Bartimeus, "Hei Bapak Bartimeus, kuatkan hatimu. Dia memanggil engkau." Bapak Bartimeus dengan senang sekali. Ia meninggalkan jubahnya, lalu ia berdiri dan ia pergi mendapatkan Yesus. Ketika Bapak Bartimeus sampai di depan Yesus, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apakah Yesus tidak tahu kebutuhan dari Bapak Bartimeus ini? Apakah Yesus tidak tahu kalau Bapak Bartimeus itu buta? Anak-anakku sekalian, Yesus tahu bahwa Bapak Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Yesus juga tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh Bapak Bartimeus adalah supaya ia bisa melihat. Tetapi kenapa Yesus masih bertanya, "Apa yang kau mau kuperbuat bagimu?" Nah, anak-anakku semua, Yesus ingin supaya Bapak Bartimeus ini menyampaikan sendiri kepada Yesus apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Bapak Bartimeus katakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya. Bapak Bartimeus menyampaikan satu hal kerinduannya kepada Yesus, supaya ia bisa melihat seperti orang-orang lain. Itu yang menjadi harapannya. Dan ia sampaikan dengan imannya kepada Yesus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kerinduan hati Bapak Bartimeus supaya dia bisa melihat menjadi kenyataan.
ketika ia menyampaikan kebutuhannya kepada Yesus dalam imannya yang sungguh, Bapak Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menolongnya. Nah, anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran yang kita mau dapatkan dari kehidupan Bapak Bartimeus ini? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, jangan kita putus asa menghadapinya. Ya. Bapak Bartimeus tidak putus asa menghadapi keadaannya bertahun-tahun. Ia tetap bersuka cita menjalani keadaannya sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Bartimeus. Dan demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun bahwa sampai saat ini kita hanya bisa beribadah dari rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah sampai hari ini, yang membuat kita tidak bebas bertemu bersama dengan teman-teman kita, yang membuat kita tidak bebas pergi kemana-mana, membuat kita tidak bebas untuk datang ke gereja. Tetapi mari kita tetap bersuka cita bahwa saatnya nanti Tuhan pasti melepaskan kita dari COVID-19 itu. Kemudian yang kedua, bahwa jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti. Mari terus berdoa. Bapak Bartimeus tadi mendapat tantangan ketika ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia ditegur oleh orang banyak tadi. Tetapi itu tidak mengurangi semangatnya. Demikian kita. Kita harus terus berdoa. Dan berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tentunya anak-anakku semua kita mau supaya di tahun 2021 ini kita sudah terbebas dari virus corona itu. Di tahun 2021 ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi harapan kita. Itu menjadi doa kita. Kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tetapi mari terus berdoa secara terus-menerus. Berseru kepada Tuhan. Menyampaikan kerinduan hati kita, harapan-harapan kita. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Dan Tuhan Yesus pasti menjawabnya bagi kita. Yang penting di sini adalah bahwa kita menyampaikan segala kerinduan hati kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan di dalam iman percaya yang sungguh. Maka Tuhan pasti menjawabnya bagi kita. Seperti Bapak Bartimeus tadi. Ia menyampaikan harapannya kepada Tuhan. Kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dalam iman yang sungguh. Sehingga Yesus katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu melihatlah ia. Hal yang sama akan kita alami. Ketika kita tetap tekun dan setia, berseru kepada Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tahun 2021, tahun yang penuh rahasia bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita,
Tuhan Yesus pasti menjaga kita, memeliharakan kita. Dan Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kita menjalani tahun 2021 ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pujian kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini biarlah dapat digunakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang sisa Tuhan pada kami, Tuhan berkati agar melalui ini semua Tuhan, hidup kami dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita menyanyi dari pujian kita, Terima Kasih Tuhan. Sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Yohana. Baik anak-anakku sekalian,
Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Karena itu mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu depan tanggal 10 Januari kita masih tetap beribadah dari rumah masing-masing pukul 8:30 pagi atau 8:30 pagi. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya. Demikianlah ibadah kita, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!